Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustinus Tratmojo dari kelas Manajemen SDM Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Poni. Baik, langsung saja ke intinya. Baik, dari UAS kali ini itu kita ditugaskan untuk menjelaskan dari beberapa soal UTS kita kemarin dan menjawab dari beberapa pertanyaan UAS kali ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dari soal UTS kemarin. Soal UTS kemarin itu ada project Big Life Choice Personal Decision Management, yaitu kita membuat 3 keputusan utama dalam hidup kita. Yang pertama itu ada identifikasi masalah pribadi. Nah, di sini saya membuat 3 daftar keputusan besar yang berdampak pada kehidupan saya ke depannya, yaitu dengan need assessment saya menganalisis bahwa kebutuhan utama pribadi yang meliputi stabilitas keuangan dan pengembangan diri dan kedekatan emosional dengan keluarga itu menjadi keputusan besar yang saya akan ambil ke depannya. Adapun 3 keputusan besar tersebut antara lain, 1. Mencoba keberuntungan dengan merantau ke luar negeri, 2. Menetap di Surabaya dan mencoba untuk mengembangkan diri di sini, 3. Untuk mendaftarkan diri menjadi polisi sesuai dengan anjuran kakak saya. Nah, dari 3 keputusan besar tadi itu yang akan saya pilih itu tentunya nomor 2, yaitu menetap di Surabaya dan mengembangkan diri di sini. Mengapa keputusan ini penting bagi saya? Karena keputusan ini itu menyangkut arah hidup saya selama beberapa tahun ke depan dalam jangka panjang tentunya. Nah, kemudian di sini ada nomor 2 yaitu analisis opsi dan konsekuensi. Di sini saya menggunakan analisis SWOT, analis dan probabilitas, yang mana terdapat kekuatan dan peluang dan kelemahan dan ancaman dari merantau ke luar negeri, yaitu dengan mencoba keberuntungan itu terdapat kekuatan dan peluangnya seperti eksplorasi budaya baru dan potensi peluang global yang terbilang sangat luas ya, karena ini kan global. Dan kelemahannya adalah resiko ini tidak pasti seperti visa dan pekerjaan dan biaya hidup yang tinggi. Belum tentu juga ketika di sana kan saya akan mendapatkan langsung pekerjaan. Kemudian ada menetap di Surabaya, yaitu pilihan utama saya. Kekuatan dan peluangnya itu di sini dukungan keluarga yang ya, karena di sini kan lokal dengan akses keluarga itu lumayan dekat dan biaya hidup yang terjangkau. Kemudian ada kelemahan dan ancamannya, yaitu persaingan kinerja lokal yang terbilang sangat banyak karena banyak pengangguran juga di sini. Kemudian ada perlu adanya kerja keras yang ekstra. Kemudian ada daftar polisi. Nah, untuk kelemahan dan kekuatan dan peluangnya itu stabil kerja dan karir yang jelas tentunya, dan kelemahannya adalah tuntutan fisik yang harus tinggi. Kemudian kan fisik saya belum terlalu prima untuk mencoba daftar polisi dan tidak sesuai dengan minat pribadi saya tentunya. Nah, adapun probabilitas suksesnya itu yaitu pilihan pertama tadi merantau ke luar negeri itu 25% peluang suksesnya, dan untuk menetap di Surabaya itu 50% peluang suksesnya, dan untuk daftar polisi itu juga 25% peluang suksesnya. Nah, kemudian di sini itu ada keputusan akhir dan rencana aksi. Di sini saya menggunakan cost benefit analysis. Itu keputusan akhirnya saya tadi memutuskan untuk menetap di Surabaya dan mengembangkan karir serta potensi diri di lingkungan yang saya kenal dengan baik. Kemudian terdapat beberapa aspek seperti aspek finansial, emosional, dan profesional. Untuk aspek finansial, secara biaya gaji awal yang mungkin lebih rendah karena masih di Indonesia tentunya. Kemudian ada manfaatnya, yaitu biaya hidup yang lebih rendah juga dan potensi bisnis lokal yang lumayan luas. Kemudian secara aspek emosional, yaitu tantangan lingkungan lokal dan juga persaingan lokal yang sangat banyak. Jadi kita bisa lihat dari tingginya pengangguran. Kemudian untuk manfaatnya dukungan keluarga, karena saya lumayan dekat dari kampung halaman saya sehingga pergi. Kemudian ada aspek profesional, kita lihat dari sisi biayanya, yaitu harus lebih aktif untuk membangun portofolio, karena dengan portofolio dipercaya untuk melakukan bisnis. Kemudian ada manfaatnya dari sisi profesional, yaitu akses ke pelatihan secara online maupun offline dan fleksibilitas peran. Nah, baik, di sini itu rencana aksi yang dari ke depan. Bulan pertama tentu saya akan mengikuti pelatihan daring seperti digital marketing, komunikasi bisnis, pelatihan SDM, dan lain-lain yang ya, dan
mulai perbanyak sebelum lulus untuk meningkatkan CV saya. Kemudian 1-3 tahun ke depan cari kerja lokal untuk menambah pengalaman dan membangun portofolio dan jaringan saya. Kemudian 4-5 tahun ke depan untuk mulai mengembangkan bisnis di dalam maupun luar kota. Kemudian mulai fokus perbanyak pendapatan finansial, jangan hanya berpaku dari satu pendapatan saja. Nah, kemudian untuk sesi ini itu saya akan menjawab soalan UAS, yang mana tadi itu menjawab soal UTS. Kemudian soal UAS di sini, bagaimana cara saudara meminimalisir bias dalam proses mengambil keputusan tersebut? Terdapat beberapa cara yang saya bisa lakukan, seperti antaranya itu menggunakan alat analisis formal seperti menggunakan need assessment, SWOT analysis seperti yang saya jelaskan tadi pada soalan UTS, dan analisis probabilitas. Alat-alat ini itu membantu saya untuk melihat situasi dari berbagai sisi secara objektif dan sistematis, sehingga saya tidak terjebak pada bias. Kemudian nomor 2, bandingkan alternatif dengan kriteria. Setiap opsi saya ini berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman analis tadi. Ini membuat saya tidak hanya fokus pada sisi positif pilihan yang saya sukai secara emosional. Terdapat nomor 2, yaitu jelaskan situasi di mana akan menentukan negosiasi dalam keputusan yang saudara ambil dan bagaimana cara saudara melakukan negosiasi tersebut. Salah satu situasi di mana saya perlu melakukan negosiasi yaitu mungkin dari memutuskan untuk tidak mengikuti pilihan nomor 3, yaitu menjadi polisi sesuai anjuran kakak saya. Karena mungkin bagi kakak saya itu merupakan jalan yang aman dan stabil secara ekonomi tentunya. Adapun caranya yaitu yang pertama itu saya mendengarkan dan memahami perspektif lawan bicara. Dalam hal ini lawan bicara kakak saya memahami bahwa kakak saya itu menginginkan yang terbaik untuk saya, yaitu karir yang stabil dan ekonomi yang stabil. Nah, kemudian dari situ saya mengemukakan alasan rasional dan terstruktur, kemudian ada menawarkan solusi menengahnya, dan terakhir itu saya menggunakan komunikasi asertif namun empatik. Seperti halnya saya menyampaikan keinginan dan pendapat saya secara jelas namun tetap menghargai opini orang lain. Menghargai orang lain itu dalam maksud kakak saya, sehingga tercipta win-win solution yang saling menguntungkan. Sekian video singkat dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.